Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua jaringan sayang kalian, Dewa Perdana. Oke guys, hari ini kita akan kembali lagi untuk melanjutkan KGI, yaitu Kajian Gamer Islami. Oke, kali ini kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Yang hari ini datang dari @sdrfan. Ini sebenarnya kelanjutan dari hukum onani kemarin ya guys ya. Di channel sebelumnya, lagi di konten sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang kira-kira sepele tapi bisa membatalkan puasa atau enggak. Itu tergantung dari perspektif kalian ya. Kita sudah bahas di situ dan ini dia nanya lagi nih, ini yang ketinggalan ya, yaitu tentang masalah hukum menggunakan inhaler saat puasa itu gimana ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, inhaler itu kan salah satu yang bisa buat melegakan pernafasan ya. Kalau misalkan yang kita beli-beli itu yang ukuran kecil tuh ya, bentuknya apa ya namanya, kayak fix dan lain sebagainya, itu kan termasuk inhaler juga ya. Atau mungkin kalau misalkan yang agak parah itu yang dia masukkan dalam mulut ya, yang dihisap kayak gitu. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya untuk melegakan pernafasan, karena biasanya ada orang yang dia tuh pernafasannya terganggu, baik karena dia pilek, flu, batuk dan lain sebagainya, akhirnya hidung tersumbat, atau bahkan ada juga yang bagian pernafasannya sesak. Jadi mau tidak mau, salah satu cara untuk bisa melegakan pernafasan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, salah satunya karena kita nggak bisa napas kan bisa mati juga ya guys ya. Jadi akhirnya kita menggunakanlah inhaler tersebut. Selama inhaler kalian tuh tidak kalian makan ya, jadi tidak kalian gitu, kalian makan ke mulut kemudian kalian telan terus kalian minum pakai air, itu sebenarnya nggak akan membatalkan puasa guys. Bang, yang bener lah bang lah penjelasannya, emang bener guys. Jadi inhaler itu ya guys ya, penggunaannya selama benar itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan kalian makan inhaler, nah salah satu syarat wajib puasa itu kan harus waras ya guys ya. Jadi kalau kalian makan inhaler itu perlu dipertanyakan kewarasan kalian tuh ya. Jadi bisa jadi kalian tidak termasuk orang yang wajib puasa guys ya, karena kalian tidak waras ya. Tapi kalau penggunaan inhaler itu wajar, yaitu kita masukkan di hidung gitu ya. Salah satunya kayak fix gitu ya, kita hisap-hisap gitu biar hidung kita nggak tersumbat, biar kita lancar lagi pernafasannya. Atau yang masuk ke dalam mulut biar paru-parunya tidak sesak napas gitu ya. Karena biasanya orang-orang asma itu kan pakai itu juga, inhaler yang dihisap di mulut gitu ya. Akhirnya baru plong tuh pernapasannya, tidak jadi tersedak, tidak jadi sesak napasnya. Itu nggak ada masalah guys, karena inhaler itu kalau misalkan kalian lihat itu sebenarnya uap ya. Jadi dia uap, berupa uap yang kita hirup, dan itu kalau misalkan kita masukkan dalam hukumnya itu sama aja kayak kita menghirup kayak parfum gitu loh. Kan parfum juga kan bisa kita hirup pakai ke hidung gitu loh, dan dia berupa uap juga. Apakah karena kita menghirup parfum atas kita batal? Kan enggak. Itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan lambung, seperti yang saya sudah sampaikan di konten sebelumnya. Kalau sesuatu hal itu tidak berkaitan dengan lambung dan juga tidak berkaitan dengan nafsu, itu tidak ada masalah guys ya, tidak akan membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan itu sudah berkaitan dengan lambung dan itu juga berkaitan dengan nafsu, maka itu kemungkinan besar akan membatalkan puasa kalian. Dan inhaler ini tidak termasuk keduanya gitu loh. Tidak masuk ke lambung, tidak juga masuk nafsu ya. Jadi dia cuma uap aja yang kita hirup untuk melegakan pernafasan. Sama lah kayak kita lagi di jalan tiba-tiba kita nyium asap sate gitu kan, itu nggak membatalkan puasa guys ya. Kalau kayak begitu mah kita pas lagi masak juga bisa batal guys, karena kan uapnya kan naik dan masuk ke hidung loh, itu masuk ke hidung uapnya gitu loh, sehingga kita bisa mencium aroma masakan ya. Lagi masak sate, lagi masak gulai, itu kan kecium semua gara-gara ya tadi ada uapnya tadi itu. Dan inhaler pun sama, itu tuh berupa uap ya, jadi tidak akan membatalkan puasa sama sekali gitu, kecuali kalau kalian makan inhalernya itu baru batal ya. Gitu ya guys ya. Jadi untuk masalah perkara inhaler itu tidak masalah selama tidak berlebihan. Sekali lagi, segala sesuatu tuh selama tidak berlebihan itu tidak akan batal. Dan kalaupun berlebihan tuh masuknya nggak batal tapi masuknya makruh ya. Jadinya keutamaan puasa kalian akan berkurang. Misalkan nih, sebenarnya pernapasan kita baik-baik aja, cuman karena kita udah kebiasaan mencium-cium aroma-aroma kayak gitu, akhirnya kita jejelin inhaler di hidung kita. Nah itu akan membuat jadi makruh ya. Jadi puasa kalian tuh kehilangan sedikit keberkahannya gitu, karena kalian menggunakan inhaler padahal sebenarnya nggak butuh gitu loh. Tapi kalau misalkan butuh ya monggo silakan, karena ada juga loh orang-orang tuh yang dia tuh apa ya,
punya kebiasaan ya guys. Salah satunya kebiasaan nggak cuma inhaler guys, minyak kayu putih deh. Ada juga orang yang dia tuh bener-bener apa ya? Ya kalau boleh dibilang sakau kali ya. bahasa bahasa kasarannya kayak gitu ya guys. Jadi dia tuh punya kebiasaan harus nyium ini nih, harus nyium aromaterapi gitu. Baik dia nyium parfum-parfum atau mungkin dia nyium minyak kayu putih gitu. Jadi ditaruh di tangan, digosok-gosok, diciumin gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu kalau berlebihan juga tidak baik guys ketika puasa. Bukan berarti batal ya, enggak, tapi makruh jadi hukumnya karena kalian melakukan suatu hal yang sebenarnya kalian tuh nggak perlu gitu loh. Itu berlebihan guys. Gitu. Ada kan orang yang habitnya seperti itu. Jadi entah itu dikasih minyak kayu putih lah atau apalah, atau bahkan kadang-kadang ada juga orang yang sekarang itu ada, saya baru tahu guys, ada orang sakau gara-gara helm ya. Nyiumin helm itu. Nah, itu juga nggak boleh gitu loh. Bukan berarti batal enggak, tapi itu berlebihan jadinya makruh ya. Itu jadi kita nyiumin helm. Kalau zaman dulu waktu saya kecil saya senang banget tuh nyiumin minyak tanah guys. Jadi botol minyak tanah yang udah kosong itu ketika pas keluarin anginnya itu rasanya enak banget baunya gitu. Nah itu juga nggak boleh ya kalau misalkan pas lagi puasa kalian nggak ada urgensi apa-apa, tiba-tiba kalian mencium itu sampai berjam-jam gitu. Itu batal sih enggak, tapi makruh guys hukumnya ya. Jadinya berkurang lah, pahala puasanya berkurang lah, seperti itu kira-kira ya. Jadi itu ya buat SDR Fun, semoga itu bisa menjawab. Kalau misalkan teman-teman masih kurang puas atau mungkin ada jawaban yang lain, silakan komen di bawah ya. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Dan bagi kalian yang punya pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena setelah ini ada beberapa tema lagi yang bakal saya buat, dan apakah akan cukup sampai tanggal 30 berarti ya, karena kan kita lebarannya kan kemungkinan tanggal 31 ya. Jadi tanggal 30 tuh kemungkinan konten KGI terakhir kita. Nah, entah apakah bakal sempat untuk menjawab pertanyaan kalian atau enggak. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita akan coba filter ya. Kalau misalkan ini pertanyaan yang perlu dibuatkan konten, kita buatkan konten. Kalau bisa kita jawab secara langsung, maka kita akan jawab secara langsung di kolom komentar ya. Tapi kalau misalkan kalian tertarik saya untuk membuat KGI lagi, walaupun di luar Ramadan, silahkan komen juga di bawah dan juga kasih like-nya ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik hidayah. Semoga segala suatu hal yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebih kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Jadi itu aja. Berjumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.